Selamat malam, Bapak Ketut Wijaya beserta teman-teman kelas H semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai aspek keuangan. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Musfita Sari, absen 5 sebagai pembicara pertama. Kemudian yang kedua ada saya sendiri, ada Ayu Swastari Milinia, absen 25 sebagai pembicara kedua sekaligus moderator. Yang ketiga ada Nimadin Vita Artawiranti, absen 29 sebagai pembicara ketiga. Untuk mempersingkat waktu, untuk pembicara pertama, dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Di sini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan materi tentang ketepatan dalam memahami sumber dana dan penggunaan dana. Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis atau usaha sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal atau uang. Di samping keahlian lainnya, modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti sumber-sumber dana yang akan diperoleh, yang kedua kebutuhan biaya investasi, yang ketiga estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Berikutnya ada sumber-sumber dana. Untuk mendanai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang relatif cukup besar. Perolehan dana dapat dicari dari berbagai jenis sumber dana yang ada, seperti dari modal sendiri atau modal pinjaman. Yang pertama ada modal asing atau modal pinjam. Merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Perolehan modal asing juga relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. Yang kedua ada modal sendiri, adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup atau terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya lanjutkan ke pembicara kedua. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai biaya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya prainvestasi, terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Yang kedua ada biaya pembelian aktiva tetap, terdapat dua, yaitu aktiva tetap berwujud antara lain tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Yang kedua ada aktiva tetap tidak berwujud antara lain ada goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Yang ketiga ada biaya operasional terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, pajak, premi asuransi, biaya pemasaran, dan biaya lain-lain. Berikutnya mengenai ketetapan memahami aliran kas. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambar beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Uang masuk berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak tertentu. Uang masuk juga dapat diperoleh dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang dijalankan, seperti penjualan. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama ada initial cash flow, yang lebih dikenal dengan kas awal, yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contoh biaya prainvestasi adalah pembelian tanah, gedung, mesin peralatan, dan modal kerja. Yang kedua ada operational cash flow, merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha, seperti penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. Dan yang terakhir ada terminal cash flow, merupakan uang kas yang diterima pada saat
usaha tersebut berakhir. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara ketiga. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketepatan dalam memahami berbagai macam biaya. Penetapan biaya atau akuntansi biaya adalah sistem untuk menentukan biaya produksi perusahaan. Jenis akuntansi ini melihat biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan selama proses produksi. Perusahaan menggunakan informasi penetapan biaya untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi dan memastikan setiap area produksi efektif dan efisien secara finansial. Ada beberapa kategori biaya yang berbeda yang dilihat oleh akuntansi biaya. Pengeluaran ini meliputi yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya langsung, dan yang keempat biaya operasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketepatan dalam menghitung kebutuhan modal investasi. Pada hakikatnya, melalui penilaian sebuah pembangunan atau proyek dapat menarik dua jenis kesimpulan. Yang pertama, melalui evaluasi proyek, kita dapat mengetahui apakah benefit neto lebih besar atau lebih kecil daripada benefit neto suatu peluang investasi marginal. Jika suatu proyek menghasilkan benefit neto yang lebih besar daripada benefit neto proyek marginal, pelaksanaannya dapat disetujui. Dalam hal menyusun berbagai peluang investasi yang semuanya kelihatan lebih menguntungkan daripada proyek marginal, maka seringkali penggunaan dua atau lebih kriteria investasi meletakkan dua atau lebih kemungkinan investasi di dalam urutan yang sama. Yang pertama ada net present value. NPV adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi, merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Yang kedua ada internal rate of return, yaitu tingkat bunga yang menyamakan present value kas keluar yang diharapkan dengan present value aliran kas masuk yang diharapkan, atau didefinisikan juga sebagai tingkat bunga yang menyebabkan net present value sama dengan 0. Yang ketiga ada payback period. Payback period adalah periode modal kembali atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau modal yang sudah dikeluarkan. Yang keempat ada profitability index. Model ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Dan yang terakhir ada benefit atau cost ratio. Cost ratio mengukur mana yang lebih besar biaya yang dikeluarkan dibanding hasil atau output yang diperoleh. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan pada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.